warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Terutama adalah nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam rangka adalah kegiatan presentasi saya untuk kegiatan pendidikan inklusif tingkat mahir angkatan kedua tahun 2026. Dan salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak dan Ibu-ibu berikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi kegiatan saya dalam melaksanakan pemanfaatan data dan bukti penelitian untuk meningkatkan praktik pendidikan inklusif di sekolah. Yang pada kegiatan ini saya mengambil dari artikel yang berjudul yaitu pentingnya pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan setara di SD Negeri Banyuaju 2. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026. Jadi dalam pertanyaan penelitian ini saya mengambilnya seperti ini. Bagaimana implementasi pendidikan inklusif ini dapat memberikan kesempatan belajar yang setara bagi anak berkebutuhan khusus serta meningkatkan perkembangan akademik dan sosial mereka. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengambil pendidikan inklusif seperti ini karena menurut saya hal ini sangatlah penting. Kenapa hal ini sangat penting? Yang masalah ini yang saya temui adalah yang pertama di kelas saya lah istilahnya di sekolah kita ada murid yang kan berkemampuan dan karakteristik dan kebutuhan belajar yang beragam. Kalau di mata pelajaran matematika ada sebagian anak yang sukanya hanya menghitung saja, yang sukanya hanya menulis dan sukanya mungkin ada mencatat dan berbicara. Itulah keanekaragaman anak kita. Sebagian besar ada yang paham, sebagian kecil ada yang tidak mengerti sama sekali. Apalagi kalau dalam bidang studi saya matematika itu kabataku kali bagi tambah kurang. Itu adalah hal yang penting sebenarnya kita lakukan dalam matematika. Jadi saya merasa pendidikan inklusif ini sangatlah perlu kita lakukan. Jadi sebagian besar murid kita ini memerlukan dukungan yang berbeda agar dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Mungkin anak A ini mungkin bisa dukungannya adalah dukungan penuh yang kita berikan. Mungkin anak B ini butuhnya mungkin dari kolaborasi dengan teman sejawat. Mungkin anak C ini sudah bisa siap untuk belajar minimal pada pelajaran yang kita berikan. Kemudian pendidikan inklusif ini menjadi sangat penting. Kenapa? Agar setiap murid kita memperoleh kesempatan belajar yang setara sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Bapak dan Ibu, pendidikan inklusif ini bukan hanya tentang menerima murid berkebutuhan khusus di sekolah saja, tetapi memastikan semua peserta didik dapat belajar, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Jadi dari artikel yang saya dapatkan, bagaimana cara saya mengumpulkan dan mengevaluasi bukti penelitian ini. Yang pertama triknya adalah dengan mengumpulkan bukti. Saya mengkaji artikel penelitian utama, yaitu artikel di SD Banyuaju 2 tadi. Saya akan memperoleh di sana pendidikan anak dengan autis dan hiperaktif, itu dia ditelitinya di kelas 4. Saya di sana kebetulan penelitian yang dilakukan di SD Banyuasi 2 ini hampir sama relevan dengan kondisi di sekolah kita. Kemudian saya mengumpulkan bukti juga dengan membaca sumber pendukung dari modul. Kebetulan saat ini saya melaksanakan pendidikan inklusif tahap mahir, maka modul-modul yang disajikan juga sampai pada data, bukti, dan penelitian utama ini. Kemudian saya juga mengidentifikasi temuan-temuan yang saya peroleh dari artikel dan dari modul-modul yang saya baca.
Kemudian untuk mengevaluasi buktinya, saya melakukan adalah yang pertama itu metode penelitiannya jelas. Kedua, data sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian temuannya relevan dengan kondisi kelas atau kondisi dengan sekolah kita, tempat saya mengajar dan kondisi sekolah kita. Kemudian dapat juga diterapkan nanti di sekolah kita penelitian-penelitian yang dilaksanakan di Banyuaju 2 ini. Kemudian Bapak dan Ibu, bukti dari penelitian ini yang saya baca, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, pendidikan inklusif ini bisa meningkatkan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak hanya anak reguler saja, jadi anak berkebutuhan khusus ini juga diberi kesempatan untuk belajar secara optimal. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi membantu peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dukungan individual meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Jadi dengan anak berkebutuhan khusus ini kita bisa memberi dukungan secara individu, sehingga proses belajar mereka atau baik tingkat belajar mereka, motivasi belajar mereka, dan terakhir adalah prestasi belajar mereka bisa ditingkatkan dengan baik. Dan yang keempat adalah lingkungan sekolah yang inklusif dapat meningkatkan kemampuan sosial dan rasa percaya diri murid kita. Berarti kalau kita sebagai guru tahu bahwa keadaan lingkungan inklusif, anak-anak yang memiliki keberagaman, anak-anak yang memiliki bakat, anak-anak yang memiliki minat dan profil yang berbeda, bisa kita prioritaskan dan bisa kita pandu dengan pembelajaran inklusif ini. Jadi Bapak dan Ibu, pelatihan guru ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif ini. Kemudian dalam hasil penelitian ini saya sebagai guru bisa menganalisisnya. Saya merasa penelitian ini merupakan sangat penting bagi saya. Kenapa ini saya katakan penelitian ini merupakan sangat penting bagi saya? Yang pertama itu hasilnya sesuai dengan kondisi yang saya temui di kelas. Apa yang dilakukan dalam penelitian ini pernah juga saya temui di kelas saya. Bagaimana penelitian ini menanggapinya? Saya juga akan mencoba bagaimana menanggapi anak saya yang berkebutuhan khusus atau keinklusi ini di kelas saya. Kemudian setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga strategi pembelajaran tidak bisa disamakan. Kemudian yang ketiga, guru memerlukan asesmen awal agar dapat memahami karakteristik setiap murid. Jadi asesmen awal ini kita gunakan untuk melihat keberagaman murid, melihat gaya belajar murid, melihat minat belajar murid, dan melihat bagaimana karakteristik murid, sehingga pembelajaran di kelas nanti bisa kita laksanakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar murid. Pembelajaran diferensiasi ini bisa membantu semua murid kita berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi dalam penelitian ini juga memperkuat keyakinan saya bahwa keputusan pembelajaran sebaiknya didasarkan pada data dan bukti, bukan pada hanya pengalaman dan asumsi saja. Kadang-kadang kita sebagai guru hanya berpedoman kepada pengalaman bahwa si A ini seperti ini ya, berdasarkan pengalaman saya dia seperti ini, berdasarkan pengalaman saya murid seperti ini. Berarti ini tidak memperkuat keyakinan bahwa seharusnya kita menentukan bagaimana anak itu berdasarkan data dan bukti yang kita temui, bukan hanya berdasarkan pengalaman saja atau asumsi yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian dengan adanya penelitian ini saya sebagai guru akan melaksanakan rencana perubahan. Apa rencana perubahan yang akan saya lakukan? Yang pertama, di dalam kelas saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar murid saya. Asesmen awal seperti yang saya katakan tadi, bahwa asesmen awal ini berguna untuk melihat bakat, minat, dan gaya belajar murid serta profil belajar murid, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid tersebut.
Kemudian rencana perubahan lain yang akan saya lakukan adalah menggunakan media pembelajaran yang mudah diakses oleh siswa. Misalnya saya menggunakan video pembelajaran, saya menggunakan kartu pembelajaran atau dengan memasangkan kartu. Kalau anak bisa mengetahui, atau saya dengan memasangkan angka-angka supaya anak bisa berhitung dengan cepat. Semua sehingga media pembelajaran yang saya pakai ini bisa nanti bermanfaat untuk murid saya di kelas. Kemudian rencana perubahan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah memberi dukungan individual kepada murid yang memerlukan bantuan tambahan. Jadi anak-anak yang inklusif, anak-anak yang memiliki bantuan khusus, saya akan mendekatinya secara individual untuk pembelajaran sehingga potensi-potensi yang ada pada murid kita itu bisa teroptimalkan sehingga pembelajaran kita bisa sesuai dengan harapan yang telah tujuan yang kita berikan. Kemudian rencana lain yang saya lakukan untuk perubahan ini di sekolah. Di sekolah saya akan berbagi hasil penelitian ini kepada rekan guru. Kebetulan saya juga aktif di MGMP, yaitu MGMP Teluk Belango, mata pelajaran matematika. Insya Allah saya akan juga berbagi dengan hasil ini kepada rekan guru. Kemudian kepada rekan-rekan juga, kepada di sekolah kita kan ada juga komunitas belajar cerdas bermutu ya di SMP Negeri 1 Mapak Tunggul. Insya Allah saya juga akan berbagi di sana. Kemudian selain itu saya juga akan mendorong kolaborasi antar guru. Saya tidak bekerja sendirian. Saya tidak memendam sendiri bagaimana kendala-kendala dan proses pembelajaran inklusif di sekolah ini. Saya akan berbagi, berkolaborasi dengan guru dan juga dengan orang tua dan tenaga pendukung untuk mendukung pendidikan inklusif ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk sekolah saya akan melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala terhadap praktik pembelajaran inklusif ini. Apakah pembelajaran inklusif atau media pembelajaran yang saya lakukan ini sudah sesuai atau sudah tepat sasaran, atau perlu dievaluasi, atau perlu lebih dikembangkan, atau perlu diganti. Jadi saya akan melakukan refleksi ini mungkin secara sekali 2 minggu atau sekali 3 minggu akan melakukannya terhadap praktik pembelajaran inklusif ini. Jadi Bapak dan Ibu, dari pemaparan saya berikan tadi, saya memberikan kesimpulan adalah pendidikan inklusif perlu didasarkan pada data dan bukti penelitian. Tidak hanya asumsi, tidak hanya hayalan, tidak ada pengalaman, tetapi kita harus berpedoman kepada data dan bukti penelitian. Guru memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif ini. Kemudian dari kesimpulan yang saya dapat juga, pembelajaran perubahan dapat dimulai dari praktik pembelajaran di kelas. Kalau tidak kita praktekkan, kalau hanya teori yang kita dapat, kita belum bisa membuktikannya. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Dengan melakukan praktik pembelajaran di kelas. Jadi Bapak dan Ibu, kolaborasi antar guru, orang tua dan sekolah menjadikan kunci keberhasilan pendidikan inklusif ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, itu dari pemaparan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk murid kita di sekolah, dan bisa nanti kita terapkan di sekolah untuk melakukan perubahan, menjadikan anak bisa belajar sesuai dengan potensinya, bisa kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan kita bisa melakukan pendidikan yang inklusif, dan anak yang berkebutuhan khusus tidak kita sia-siakan. Mungkin itu dari presentasi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak dan Ibu-ibu, saya persilahkan. Boleh Bapak dan Ibu? Semangat sekali ya Bapak dan Ibu. Boleh Bapak dulu. Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini dari paparan yang disampaikan tadi, itu merupakan pendidikan inklusif. Sebenarnya dari paparan Ibu tadi itu merupakan sesuatu yang sangat baik sekali diterapkan di sekolah. Namun di sini saya mau bertanya tentang apakah tantangan terbesar di dalam menerapkan pendidikan inklusif ini di sekolah? Tantangannya. Terima kasih Pak Junet atas waktunya, atas pertanyaannya. Saya akan mencoba
Kemarin saya juga sudah melakukan wawancara dengan Ibu Painam tentang bagaimana tantangan terbesar yang kita lakukan sebagai guru. Jadi dalam penelitian yang saya baca, penelitian yang ada 2 literatur review dan penelitian abu-abu, yaitu yang penelitian di Banyuwangi 2 itu, hasil penelitiannya itu dan pengalaman saya sebagai guru, tantangan terbesarnya adalah keberagaman murid kita. Murid kita memiliki keberagaman yang unik. Bagaimana murid kita memiliki pengetahuan yang unik juga. Bagaimana kita menanggapi anak dengan beraneka ragam pengetahuannya. Dan bagaimana juga diri kita sebagai guru, ini tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita seorang guru. Bagaimana kesiapan kita seorang guru untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai, serta yang lebihnya adalah bagaimana sarana pendukung yang ada di sekolah. Kalau kita siap sebagai guru, sarananya kurang lengkap, mungkin juga belum bisa kita laksanakan. Kalau kita sarananya lengkap dan kita sebagai guru tidak siap untuk melaksanakan pembelajaran, itu juga merupakan tantangan terberat kita sebagai guru untuk melaksanakan pendidikan inklusi ini. Oleh karena itu, diperlukanlah kolaborasi atau kolaborasi antar guru, kolaborasi dengan sekolah, kolaborasi dengan orang tua, dan tenaga pendidikan mungkin juga bisa kita butuhkan sehingga pembelajaran inklusif di sekolah kita bisa berjalan secara optimal. Tidak perlu cepat, tidak perlu langsung berhasil. Kita mulailah dari titik awal saja dulu, kesiapan guru, bagaimana kita memulai pembelajaran inklusif ini. Mungkin itu Pak Junet tanggapan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih Pak Junet. Mungkin Bapak dan Ibu-ibu yang lain masih ada yang masih diragukan atau ada tanggapan lainnya. Boleh Ibu Painam. Terima kasih Bu atas waktunya. Setelah Ibu memaparkan tadi tentang pendidikan inklusif di sekolah, tentang pendidikan inklusif ini, apakah pendidikan inklusif ini berarti semua peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama, Bu? Terima kasih Bu Painam, pertanyaan yang bagus sekali. Dari penelitian yang saya baca itu, dalam pendidikan inklusif ini kita tidak melaksanakan pembelajaran satu untuk semua, atau bukan melakukan pembelajaran menyamaratakan murid. Tetapi apa yang kita lakukan? Pembelajaran inklusif ini adalah pembelajaran kita berdiferensiasi. Jadi peserta didik atau murid kita memperoleh layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Kan di awal tadi itu kita melaksanakan asesmen awal. Kita tahu bahwa anak ini gaya belajarnya seperti ini. Anak si B gaya belajarnya adalah audio. Anak si C gaya belajarnya kinestetik. Mungkin anak si D mungkin dia butuh bimbingan khusus dari kita sebagai guru. Jadi untuk pembelajaran inklusif ini semua anak, bukan belajar untuk semua ya, semua anak memperoleh layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan belajar yang setara. Kita tidak membeda-bedakan anak, atau bukan hanya kita menyamaratakan anak juga, tetapi kita memberikan kesempatan belajar yang setara sehingga murid kita memperoleh pembelajaran secara optimal. Mungkin itu ya Bu Painam tanggapan dari saya. Mungkin kalau Bapak Ibu menambahkan yang lain juga boleh. Terima kasih Bu atas tanggapan Bu. Terima kasih Bu Painam. Masih ada Bu? Masih. Masih Ibu Her, silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kan Ibu menerangkan tentang pembelajaran inklusif bagi murid yang berkebutuhan khusus. Jadi mengapa data dan bukti penelitian penting bagi guru? Kenapa data dan bukti penelitian penting bagi guru? Pertanyaan yang bagus sekali. Memang ini materi saya. Data dan bukti menjadi acuan inti untuk mengumpulkan sebuah pernyataan, bukan dari asumsi, bukan dari hayalan, bukan dari
pengalaman hidup kita. Jadi data dan asumsi ini penting bagi guru karena data dan bukti penelitian ini membantu guru untuk mengambil keputusan yang lebih objektif. Berarti yang lebih objektif artinya lebih terbukti keabsahannya, ya kan? Dengan menggunakan hasil penelitian ini, guru bisa mengandalkan pengalaman pribadi boleh, tetapi juga memiliki dasar ilmiah. Berarti pengalaman pribadi kita disatukan dengan dasar ilmiah dan data dan bukti untuk menentukan apa gunanya, untuk menentukan strategi apa yang cocok untuk anak kita, strategi apa yang lebih efektif sehingga pembelajaran kita ini betul-betul berpihak kepada murid, sehingga layanan kita sebagai guru diterima oleh semua murid atau setara, anak reguler atau dengan anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin itu ya Bu Er ya. Mungkin masih ada lagi Bapak dan Ibu. Ibu Tiara bisa? Oh tidak. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga khususnya bagi saya sendiri dalam menerapkan pendidikan inklusif di sekolah kita. Bagaimana trik-triknya nanti kita melaksanakan pembelajaran yang objektif. Kita berpedoman kepada data dan bukti penelitian. Mungkin demikian saja pemaparan dari saya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.